Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Akhirnya ada partai menang kalah dari Sinquefield Cup yang merupakan seri pamungkas seri kelima dari Grand Chess Tour 2023. Partai menang kalah ini terjadi pada game keempat kawan, babak keempat. Oh ya, sudah dapat dipastikan kawan bahwa Jan-Christoph sudah mengundurkan diri dari turnamen ini kawan. Dan partai menang kalah itu kawan, yaitu partai antara Wesley So versus Richard Rapport. Langsung saja kita ke papan analisisnya seperti apa game mereka berdua. Tentu saja dengan kemenangan ini kawan, Wesley So sementara ini memimpin turnamen ini dengan 1 kemenangan. Langsung saja, pembukaan Inggris dimainkan oleh Wesley So dengan pion C4, kuda F6 dari Richard Rapport, kuda C3, pion G6 kawan, kemudian pion E4, pion D6, diikuti dengan pion pusat, pion D4 dari Wesley So. Kita temui pembukaan King's Indian Defense. Setelah gajah G7, Wesley So memilih variasi yang agresif kawan di sisi kanan dengan variasi Chamis. Banyak variasi di King's Indian Defense, dia memilih variasi Chamis. Dan saya tak perlu lagi untuk menunjukkan variasi-variasi yang lain. Nanti akan saya tunjukkan cabang-cabang variasi dari permainan Chamis ini kawan. Apa tujuan dari permainan Chamis ini kawan? Dia ingin memperkuat struktur pionnya kawan. Biasanya pion D5 saat ada pion E5, pion C5. Dan dia akan membentuk struktur pion yang solid di diagonal terang ini kawan. Dan juga jangka pendeknya saat bermain dengan gajah ke petak E3, maksud saya ke petak E3 ini disusul menteri berada satu diagonal. Kalian tidak ingin terganggu dengan adanya kuda yang mencoba serang gajah sebelum menteri kalian backup gajah di petak D2 kawan. Itulah memainkan variasi Chamis dengan pion F3 ini. Itulah jangka pendeknya. Setelah rokade di sini dari Richard Rapport, nah sebagai putih ada 3 pilihan utama untuk melanjutkan variasi Chamis ini kawan. Yaitu seperti biasa gajah ke petak E3, menteri D2 1 diagonal kawan, atau variasi Steiner dengan gajah keluar ke petak G5 yang biasanya diikuti dengan pion C5, pion E5, kuda C6, maksud saya pion C5 tadi kawan, beberapa opsi. Tapi beberapa Grandmaster rekomendasikan dengan pion C5 yang berlanjut dengan pion D5, diikuti tantangan pion E6, kalian keluarkan menteri bersama gajah satu diagonal, nah baku hantam di petak D5, ambil balik menggunakan pion C. Dan sudah ada bangunan yang sangat solid di diagonal terang dengan pion-pion ini kawan. Dan jangka panjangnya juga dengan permain King's Indian Defense selalu ada pion yang lemah kawan di belakang pion D6. Jangka panjang tentu tidak mengenakkan dalam permainan endgame punya pion yang lemah. Yang biasa berlanjut dengan pion A6 ingin mencoba dengan pion mayoritasnya kawan lewat sisi menteri. Dicegah dengan pion A4, ada benteng E8, diikuti dengan langkah pengembangan kuda G ke E2, lalu ada pengembangan kuda hitam kuda B ke D7, kuda langsung manuver ke G3, menteri keluar langsung menyerang lewat sisi kiri, yang beda dengan jalur yang lain, cenderung hitam melakukan serangan sisi kanan kawan. Nah, gajah berkembang ke E2, sekarang pion B5, tak mungkin kalian berani ambil, benteng jatuh. Di sini pasti amankan terlebih dahulu. Raja rokade, pion dorong, usir kuda, kuda mundur ke D1, pion dorong lagi, sepertinya pengorbanan kawan, tapi awas ada menteri skak, gajah jatuh kawan. Itulah yang sering terjadi dari variasi Steiner. Ataupun variasi normal dengan gajah E3. Sementara ini saya tunjukkan cabang variasi dari pion F3 kawan. Baru beberapa langkah berikutnya saya akan lanjutkan game aslinya. Agak saya sedikit percepat karena cukup menarik kawan. Dalam permainan Chamis ini 2 variasi yang bisa dilanjutkan oleh putih. Nanti permainan aslinya memilih variasi ketiga, yaitu kuda berkembang ke petak E2. Sedikit saya lanjutkan untuk variasi gajah ke petak E3 ini kawan. Yang biasa seperti tadi ada opsi bermain dengan pion E5 pilihan utama, kuda C6 pion C5 kawan. Kita tunjukkan variasi utama saja dengan pion E5 seperti biasa pion D5. Di sini ditantang dengan pion C6, menteri keluarkan ke petak D2 kawan, baku hantam di petak D5. Hampir sama kawan dengan variasi apapun. Hitam dalam permainan King's Indian Defense mempunyai kelemahan pion yang menggantung kawan. Yang biasa berlanjut dengan pion A6. Sudah tidak ada mayoritas pion lagi dengan variasi ini pertukaran dengan pion C6 tadi maju ke petak D5 kawan. Nah, gajah berkembang ke petak D3 dan pengembangan kuda B ke D7 di sini baru kuda G ke E2 persiapan rokade pendek.
Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi set-upan di sini putih juga bisa memilih kembangkan gajah terang kawan ke petak D3, kuda G ke E2, segala rokade pendek juga bisa dilanjutkan, atau tadi gajah gelap keluar kawan ke petak E3, menteri keluar, ada opsi juga rokade panjang, juga ada yang memainkannya. Oke, kembali lagi di poin ini, langkah aslinya dari Wesley So memilih variasi nomor 3 dengan kuda G berkembang ke petak E2. Kuda C6, gajah E3 melanjutkan pengembangan, kemudian pion A6 kawan. Nah, dilanjut dengan langkah menteri D2 dari Wesley So. Gajah D7 perkuat atau lanjutkan pengembangan juga di sini Richard Rapport. Benteng B1 persiapan mencoba menyisir langsung lewat sisi kiri kawan. Nah, di sini ada pion H5. Pion B4, kuda mundur ke H7 ataupun opsi yang lain benteng bergeser ke E8 ataupun di game-game terdahulu banyak yang memainkan pion E6 untuk antisipasi pion D5 kawan. Tapi memilih kuda mundur ke petak H7, apakah persiapan pion F-nya? Pion D5 didahului oleh Wesley So, ancam kuda, kuda bergerak ke E5, kuda D4, langkah bagus dari Wesley So, benteng C8, ada opsi juga di sini kawan, pion C6, tantang pertukaran pion, hampir mirip ide-idenya tadi. Memilih dengan benteng C8, langkah kuat juga untuk mencoba membuka permainan nanti di lajur C. Gajah E2 melanjutkan pengembangan, persiapan rokade, baru sekarang pion C5, lanjut Wesley So. Ambil menggunakan en passant, ambil balik oleh gajah, menawarkan diri kawan pertukaran dengan kuda putih. Nah, di sini Wesley So tolak pertukaran, benteng C1 dia pilih. Kalau pertukaran kuda sikat gajah C6, yang kuat ambil menggunakan benteng kawan. Kalau ambil balik menggunakan kuda di sini, kuda mungkin lompat ke petak A4 di sini kawan, ataupun ke pusat ke petak D5. Tujuan benteng juga bergeser ini kawan, juga menghindari diagonal ini yang sewaktu-waktu juga bisa mengancam benteng di petak A1 tadi. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi menolak untuk sikat gajah, memilih dengan langkah benteng C1. Akhirnya gajah dipertahankan, mundur kembali ke petak D7. Buka akses juga benteng bersama kuda, serang pion kawan. Pertahankan dengan kuda D1, buka akses bagi benteng, gajah pertahankan pionnya juga. Apakah juga persiapan manuver-manuver ke depannya nanti, proteksi perkuat posisi petak C4-nya, ada pion B5, kuda B2 pertahankan pion C4-nya. Di sini Richard Rapport bertukar. Kuda ambil pion C4, ambil balik oleh kuda. Tidak langsung diambil balik, ya simpel, masih ada gajah yang masih bisa ambil balik. Richard Rapport dorong pion E5-nya, ganggu kuda D4 kawan. Ada dua opsi di sini, sama-sama bagusnya. Kuda ini kan dalam posisi terancam, jadi dia bisa ambil pion E5 kawan. Nah, setelah benteng pukul benteng, skak ambil balik oleh menteri, kuda bisa diambil balik oleh gajah. Dan permainan dalam posisi level di sini. Di sini Wesley So memilih kuda D lompat ke petak B3 kawan. Nah, sekarang berlanjut dengan pion B, ambil kuda C4, ambil balik oleh gajah. Di sini gajah bergerak ke petak B5, opsi terkuat menantang pertukaran kawan, tapi ditolak oleh Richard Rapport, memilih korban kualitas benteng sikat gajah C4 ambil balik oleh benteng gajah B5. Inilah ide dari Richard Rapport, yaitu membatasi ruang bagi raja rokade kawan. Mungkin menterinya akan dikeluarkan nanti lewat sisi kanan, membuat benteng akan sulit keluar untuk menjaga pion hanya. Walaupun di sini menteri keluar ke peta H4 skak, masih ada pion G3 memang, tapi masalahnya menteri ini akan tetap kawal pion ini kawan. Kalian sulit untuk keluarkan benteng. Andai saja di sini kalian mencoba maju raja ini ke peta F2, nah di sini saatnya pion F5 akan dorong memulai counter attack. Langkah bagusnya benteng C2 di sini. Sama, membuat raja ini akan tertahan di pusat dengan pengorbanan kualitas tadi. Tapi tidak langsung dengan menteri keluar ke peta H4 yang terkuat, pilih korban pion terlebih dahulu. Taktik defleksi untuk defleksikan menteri meninggalkan baris kedua kawan. Diterima oleh Wesley So, menteri ambil pion D5, menteri H4 skak, ada pion G3. Di sini menteri ke H3 yang terkuat kawan. Nanti mungkin dibalas dengan benteng C2 untuk pertahankan baris kedua. Memilih menteri mundur ke peta F6, memberikan kesempatan raja naik ke F2, pertahankan posisi pion. Benteng D8, menteri ke B7 kawan, menghindari ancaman dari benteng. Kemudian benteng diangkat naik ke peta D3, diikuti dengan langkah menteri B6. Berkoneksi dengan gajahnya, menantang pertukaran menteri. Diterima, ambil balik oleh gajah.
Sekarang di langkah ke-28 sudah tidak ada menteri di atas papan. Aktifkan kuda G5 menyerang pion F3 di sini. Nah, di sini dilepas kawan dengan pion H4 serang kuda. Kalau dorong pion di sini kawan, ya pion di sini jatuh. Skak pula temponya. Hitam dalam posisi menyeimbangkan permainan kembali. Pion H4 pilihan terbaik melepaskan pion F3 kawan. Nah, di sini pion F3 diambil oleh benteng skak, raja bergeser ke G2. Coba kita mundur sejenak. Andai saja pion diambil oleh kuda di sini kawan, maka ada benteng HD1 menantang pertukaran benteng. Dan sudah tidak ada lagi kuda yang menjaga nanti. Terpaksa bertukar benteng kawan. Mungkin kuda lari ke petak H2, raja G2, dan kuda lari ke petak G4. Putih masih punya benteng. Tentu secara kualitas putih menang. Benteng ambil pion F3 skak, raja G2. Kemudian benteng sikat kuda. Karena dalam posisi ini kuda terancam, tidak bisa jaga benteng. Jadi benteng terpaksa ambil materi kawan. Benteng ambil kuda B3, ambil balik oleh pion A. Kuda ambil pion E4, benteng HE1 kawan. Kemudian kuda lari ke D2, benteng C8 skak, raja 7. Benteng C7 ingin ambil pion, pertahankan lagi oleh raja G8. Benteng skak lagi, raja bergerak, ingin mendapatkan pion lagi kawan. Nah, setelah raja ke petak G8, benteng E3 membuat Richard Rapot menyerah. Posisi benteng tentu menjaga pion dari ancaman kuda. Nanti bisa disusul benteng ini mundur untuk serang kuda. Dan kuda nanti bisa terpojok kawan, terjepit. Dan masih lama dari ancaman skakmat. Jadi saya tak perlu lagi untuk menunjukkan langkah-langkah berikutnya. Sudah sangat jelas putih dengan kekuatan sepasang bentengnya. Tak ada lawan kawan sudah. Posisi kuda pun juga dalam posisi yang kurang bagus. Oke, itulah kawan, salah satu partai menang kalah terjadi antara Wesley So versus Richard Rapot pada game keempat. Dan Wesley So sementara waktu memimpin turnamen dengan 1 kali kemenangan. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen kalian. Dan bagi kawan-kawan yang baru mampir, jangan segan-segan juga untuk subscribe. Tombol merah itu kalian rubah menjadi abu-abu, artinya kalian berlangganan pada channel kami ini. Dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi kawan. Atau tak perlu kalian aktifkan notifikasinya. Yang jelas jadwal dari channel kami ini sebisa mungkin setiap hari 2 kali upload analisa-analisa game-game dari event-event yang sedang berlangsung. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.